Latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, peran bank mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya bank hanya dikenal sebagai tempat untuk menabung dan memberikan pinjaman, saat ini bank juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan yang sangat membantu aktivitas sehari-hari masyarakat. Layanan seperti transfer, payment point, safe deposit box, dan traveler check hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam melakukan transaksi. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak hanya dimudahkan dalam bertransaksi, tetapi juga dapat menghemat waktu dan tenaga. Transfer merupakan layanan yang memungkinkan nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam satu bank yang sama maupun antar bank, bahkan hingga ke luar negeri. Layanan ini sangat penting karena memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Misalnya, untuk mengirim uang kepada keluarga, membayar belanja online, atau melakukan pembayaran lainnya. Dari sisi akuntansi, ketika nasabah melakukan transfer, bank akan terlebih dahulu mencatat dana yang diterima sebagai kewajiban. Kemudian, setelah dana berhasil dikirim ke rekening tujuan, kewajiban tersebut akan berkurang. Selain itu, bank juga biasanya mengenakan biaya administrasi kepada nasabah, dan biaya tersebut menjadi pendapatan bagi bank atau yang disebut sebagai fee-based income. Baik, kita masuk pada contoh pencatatan akuntansi transfer. Pada soal ini membahas tentang transfer keluar atau outgoing transfer melalui rekening nasabah. Pada tanggal 5 Maret 2026, PT Maju Jaya melakukan transfer ke bank lain sebesar 15 juta melalui rekening gironya di Bank ABC. Bank mengenakan biaya administrasi 50.000 yang langsung dipotong dari rekening nasabah. Jurnal saat potong rekening nasabah. Giro PT Maju Jaya pada debit sebesar 15.050.000. Rekening antar bank pada kredit sebesar 15 juta. Pendapatan provisi transfer pada kredit sebesar 50.000. Mengapa giro di debit? Karena saldo nasabah berkurang. Dan mengapa rekening di kredit? Rekening antar bank dikredit sebagai kewajiban pembayaran di bank lain. Nah, biaya transfer menjadi pendapatan atau fee-based income. Jurnal saat dana dikirim. Pada tanggal 5 Maret, masih di soal yang sama, utang transfer pada debit sebesar 15 juta. Sedangkan rekening antar bank pada kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah payment point. Payment point merupakan layanan bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan, seperti tagihan listrik, air, BPJS, internet, dan lain sebagainya. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke masing-masing instansi untuk melakukan pembayaran. Cukup melalui bank atau aplikasi perbankan, semua tagihan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan efisien. Selain memberikan kemudahan bagi nasabah, layanan ini juga memberikan keuntungan bagi bank karena menjadi salah satu sumber pendapatan non-bunga melalui biaya administrasi. Payment point sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu SOPP dan PPOB. SOPP merupakan sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual atau tunai, sedangkan PPOB merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara online dan real time, sehingga lebih cepat, praktis, dan akurat. Selanjutnya, kita masuk ke contoh payment point. Yang pertama, contoh payment point pencatatan akuntansi SOPP pada tanggal 2 April 2026.
seorang nasabah membayar tagihan listrik melalui bank sebesar Rp850.000. Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp7.500. Tagihan listrik tersebut akan disetorkan ke PLN. Penyelesaiannya, total uang yang akan diterima bank yaitu sebesar Rp850.000 ditambah Rp7.500 menjadi Rp857.500. Jurnal saat menerima pembayarannya yaitu tanggal 2 April, kas pada debit sebesar Rp857.500. Hutang kepada PLN di sebelah kredit sebesar Rp850.000. Pendapatan administrasi di sebelah kredit sebesar Rp7.500. Keterangannya, yang pertama, kas bertambah karena bank menerima uang. Yang kedua, hutang kepada bank dicatat karena bank wajib menyetorkan tagihan tersebut. Yang ketiga, biaya admin menjadi biaya pendapatan bank. Selanjutnya, contoh payment point pencatatan akuntansi PPOB. Pada tanggal 15 April, nasabah membayar tagihan PDAM sebesar Rp500.000 melalui pendebitan tabungan. Biaya administrasi sebesar Rp5.000. Penyelesaiannya, total saldo yang dipotong yaitu Rp500.000 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp505.000. Jurnalnya, tanggal 15 April, tabungan nasabah di sebelah debit Rp505.000, hutang kepada PDAM di sebelah kredit Rp500.000, pendapatan administrasi di sebelah kredit Rp5.000. Pembahasan berikutnya adalah Safe Deposit Box atau SDB. Safe Deposit Box merupakan layanan penyimpanan barang berharga yang disediakan oleh bank. Barang-barang yang biasanya disimpan antara lain emas, perhiasan, sertifikat tanah, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Layanan ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena menggunakan sistem kunci ganda, yang dimana satu kunci dipegang oleh pihak bank dan satu lagi oleh nasabah. Dalam penggunaan Safe Deposit Box, terdapat dua jenis biaya yang dikenakan kepada nasabah. Yang pertama adalah biaya sewa, yang biasanya dibayarkan setiap tahun dan menjadi pendapatan bagi bank. Yang kedua adalah uang jaminan, yang berfungsi sebagai pengganti jika terjadi kehilangan kunci. Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada nasabah jika tidak terjadi masalah selama masa sewa. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh Safe Deposit Box pembayaran sewa dan uang jaminan. Pada tanggal 1 Januari 2026, PT Sentosa menyewa Safe Deposit Box selama 1 tahun dengan biaya sebesar Rp2 juta. Uang jaminan kunci sebesar Rp750.000 dan akan dikembalikan saat kontrak berakhir. Jurnalnya, pada tanggal 1 Januari, kas di sebelah debit sebesar Rp2.750.000, pendapatan sewa SDB di sebelah kredit sebesar Rp2 juta, dan hutang jaminan kunci di sebelah kredit sebesar Rp750.000. Keterangan, yang pertama, sewa menjadi pendapatan bank, dan yang kedua, uang jaminan dicatat sebagai kewajiban karena harus dikembalikan. Selanjutnya, travel check. Travel check adalah cek perjalanan yang digunakan sebagai alat pembayaran saat bepergian, terutama ke luar negeri. Cek ini memiliki nominal tertentu dan bisa digunakan untuk berbelanja atau ditukarkan menjadi uang di bank atau tempat yang bekerja sama. Cara penggunaannya yaitu dengan tanda tangan saat pembelian dan saat digunakan sebagai bentuk verifikasi. Keunggulan travel check adalah lebih aman dibandingkan uang tunai karena bisa diganti jika hilang, serta mengurangi resiko membawa uang dalam jumlah besar. Namun, penggunaannya sekarang mulai berkurang karena sudah banyak digantikan oleh kartu debit, kredit, dan mobile banking. Dari sisi akuntansi, travel check dicatat sebagai aset atau setara kas dan akan berkurang saat digunakan atau dicairkan. Contoh travel check. Yang pertama, jika perusahaan membeli travel check. Pada tanggal 12 Mei, perusahaan membeli travel check sebesar Rp5 juta secara tunai. Jurnalnya pada tanggal 12 Mei, travel check didebit sebesar Rp5 juta dan kas dikredit sebesar Rp5 juta. Keterangannya dicatat sebagai aset lancar atau setara kas. Yang kedua, jika travel check digunakan untuk membayar. Pada tanggal 14 Mei, travel check sebesar Rp1.500.000 digunakan untuk membayar biaya hotel perjalanan dinas.
Jurnalnya, pada tanggal 14 Mei, bebas perjalanan dinas didebit sebesar Rp1.500.000 dan travel check dikredit sebesar Rp1.500.000. Keterangannya mengurangi saldo travel check. Sebagai kesimpulan, jasa keuangan bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat modern. Layanan seperti transfer memudahkan pemindahan dana. Payment Point membantu pembayaran berbagai tagihan. Safe Deposit Box memberikan keamanan dalam penyimpanan barang berharga. Dan Traveler Check mempermudah transaksi saat bepergian. Seluruh layanan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi bank. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi yang tepat dan sistem pengendalian yang baik sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank.